Menjadi guru adalah panggilan jiwa saya untuk turut memberikan sumbangsih bagi pendidikan di Indonesia. Lahir dan besar di keluarga yang berprofesi sebagai guru, memotivasi saya untuk turut mengabdikan diri menjadi pendidik. Guru merupakan sosok mulia yang tingkah laku, ucapan, dan perbuatannya senantiasa digugu dan ditiru oleh peserta didik, sehingga sebagai tauladan, guru harus memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara rinci mengenai konsep pendidikan nasional. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan dapat ditanamkan, tumbuh, dan diwariskan. Yang kedua, membimbing potensi anak-anak menuju kesejahteraan tertinggi dengan pendidik sebagai sumber energi positif yang mengubah dan membimbing potensi mereka. Analoginya, pendidik seperti petani yang merawat tanaman, hasilnya tergantung pada perawatan dan perlakuannya. Anak-anak diberikan kebebasan, tetapi pendidik memberikan panduan agar mereka tidak tersesat. Pendidik membantu anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajar. Yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang memengaruhi perkembangan anak-anak. Dengan kata lain, pendidikan yang diberikan harus menyesuaikan dengan lingkungan serta potensi alami yang dimiliki oleh anak-anak. Seiring dengan perkembangan zaman, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan potensi individu anak, seperti melaksanakan pendidikan abad ke-21. Yang keempat, berfokus pada budi pekerti, mencerminkan karakter individu yang terbentuk dari interaksi pikiran, perasaan, dan keinginan. Ki Hajar Dewantara menekankan 3 elemen penting dalam pendidikan: pelatihan panca indera, pengembangan karakter, dan peningkatan kecerdasan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus mencapai keseimbangan antara aspek berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Pembentukan karakter memerlukan pembiasaan dari berbagai elemen, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Alasan saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional untuk memahami proses pendidikan di Indonesia dan konsep pendidikan berdasarkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saat ini konsep tersebut tertuang dalam kurikulum Merdeka. Saya meyakini bahwa dengan berkuliah filosofi ini akan memberikan pemahaman yang lebih sebagai bekal saya mengajar dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah yang menjadi tempat saya bertugas. Dengan demikian, saya mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan ini dengan bersungguh-sungguh agar memperoleh pemahaman yang telah saya targetkan di awal, memahami dan mampu mengidentifikasi kurikulum Merdeka yang digunakan sebagai kurikulum nasional di Indonesia saat ini. Strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan, yaitu mengikuti perkuliahan dengan baik, menyelesaikan seluruh tugas yang tersedia dan tugas yang diberikan oleh dosen dengan maksimal. Selain itu, saya juga perlu memahami konsep dasar-dasar teori filosofi pendidikan dan memahami karakteristik peserta didik dengan menyesuaikan kebutuhan belajarnya. Untuk saya implementasikan pengetahuan yang saya peroleh dari memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Langkah konkret yang akan saya lakukan yaitu memahami konsep pendidikan di Indonesia saat ini melalui kurikulum Merdeka. Kemudian, setelah dipahami dan dikaji, mulailah menyusun konsep perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berdasarkan kurikulum Merdeka. Saya akan menjalankannya dimulai dari praktik di sekolahan yang menjadi tempat saya bertugas dan nanti di sekolah yang menjadi tempat saya bertugas dan mengabdikan diri sebagai pengajar.
Pada tahun 1854, beberapa bupati atau tokoh pemerintahan mendirikan lembaga pendidikan kabupaten yang ditujukan untuk melatih calon pegawai yang akan bekerja untuk kepentingan pemerintahan. Pada tahun 1864, sebuah lembaga pendidikan bernama Sekolah Bumi Putra didirikan yang hanya memiliki 3 kelas dan fokus pada pengajaran menulis, membaca, dan berhitung. Pada akhir abad ke-19, Pulau Jawa mengalami wabah penyakit menular yang memicu pendirian sekolah Stovia. Stovia adalah lembaga pendidikan yang bertujuan melatih calon dokter dari kalangan pribumi Jawa. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda, dan pada saat itu kebudayaan asli Indonesia belum dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Pada tahun 1920, muncul tekad baru yang timbul dari hasil pemikiran bersama, yaitu kesadaran akan budaya dan semangat politik dalam gerakan transformasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini dianggap sebagai pintu gerbang menuju kemerdekaan dan kebebasan budaya nasional yang dapat menjadi dasar bagi sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, sebagai refleksi dari tekad Ki Hajar Dewantara, didirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan yang disusun beda dengan sekolah-sekolah pada masa itu. Hal ini adalah wujud dari usaha Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk memerdekakan generasi muda dari penjajahan dengan memperluas jangkauan pendidikan. Sejak saat itu, berdiri pula lembaga taman siswa di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam metode pembelajaran dan dasar pendidikan. Ini mengakibatkan penghapusan unsur-unsur pendidikan yang berasal dari masa penjajahan Belanda, sehingga pendidikan di era ini memiliki identitas unik yang mencerminkan budaya Indonesia. Proses pembelajaran diperkaya dengan unsur-unsur budaya Indonesia yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian, pada abad ke-21, pendidikan di Indonesia menghadapi era globalisasi. Pada periode ini, pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kebudayaan, tetapi juga menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kreativitas, inovasi, serta kerjasama. Seluruh kegiatan pembelajaran harus mematuhi kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.